Selamat malam Banta Krina. Sopelanga simulai ibadah tabas berngenda ditunggu nutup tahun ta. Mari siangkan sada pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Yang di gereja kami undang untuk Shalom, juah-juah Banta Krina, selamat malam Banta Krina. Meriah hukurta ibas penghujung tahun 2020 sada. Banci dengang kita ngikuti kebaktian ibas penghujung tahun 2020 sadenda. Mari tetap kita semangat gelah banci sikuti ibadah ta ibas menyambut tahun 2022. Sebenarnya kebaktin ta turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus, ibas kesempatan enda ikatakan kami menjuah-juah Banta Krina, bagepe menbandu turang senina kami si sekali enda dengakam bengket ku kebaktin enda, ia lualo kami kam alu meriah ukur. Wari enda silakokan ma kebaktin nutup tahun, waris pebuina ibas tahun enda. Sope kita mengketi tahun simbaru ibas kebaktin enda iba baik kita nulih ku wari-wari si enggo lepas. Ija berbagai-bagai situasi si enggo si bentasi. Janah tetap kita menjuah-juah seh kubas penghujung tahun enda. Krina enda si kejap erkiteken belina perkuah ate Tuhan membanta. Maka raduras kita penangkih puji-pujin taman di bata, si jadi pengatakan bujurta ibas kita erkebaktin enda. Perpulungan ipindo kami kam tadis. Rende kita ibas kitab denden nomor 278 ayat sada rastelu ibabai organis ras song liderta.
di bata Bapa, si tetap setia ngarak-ngarak perdalanan geluh manusia. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si jadi penebus manusia. Rasibas gelar kesah si badia, si jadi persuruhan di bata guna nemani kegeluhan manusia. Mejuah-juah banta kerina, si ikut kebaktin lewat jum GBKP kalender wari enda. Malam ateta, erkitekan sialokan me pasu-pasu idur di bata bapanta nari. Erkitekan idahna ketutu senta ersembah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura di bata. Keleng ate nam bincar tep-tep pagi-pagi. Bali tetap naras matawari si pulta arah timur. Perngandungan telu ayat 23. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia alu radu ras kita ngandekan kitab dendenta. Nomor 228 bait pertama rasi peduakan. Pujin nang dangi keleng ate di bata kempak kita kerina tinapana. O Tuhanku, o di batangku, pusuhku metedeh nang dangi kam. Mesti kel-kel aku ngaloken ras ngejapken pemerendu simbelin Malam kel ateku ursembah man bandu. Erkiteken kini ulindu sila erkeri-kerin. Lalap ateku ngatakan bujur man Tuhan, kupuji kamla ngadi-ngadi, ersurak meriah ukurku muji gelarndu. Tataplah ku sekelewata, deleng-deleng si meratah dem alur bagai sinuan si mahuli. Nahenlah lawit si belang, ijembue kegeluhan tinepa di bata si deban. Tataplah langit si meganjang, sinuduhkan ku gabelinna kuasa di batanta. Terpujilah gelardu Tuhan, teridah kniulin si enggo isikap kenduman kami kerina, doni enda kuh dengan sampur alu erbage si mahuli. Ikimbangken Tuhan bal-bal si meratah, ijembue pangan man kerina asuh-asuhen. Ipeturah di bata erbagai sinuan, gelah banci kita neruskan kegeluhan. Iberikan di bata suari ras berngi, gelah ersimbar waktu erdahin bagai pekesahkan. Ipesusurna udan rikut ras keperlun doni enda,
Ibre kenapa salego gelah banci kita merdang. Lanai lit si kurang, kerinana anggoku ibahan di bata, gelah malam atetang geluh ibabo doni enda. Maka ola aru ateta, karena kaisi perlukan rasini harapkan kita. Di bata bapanta anggo leben ngukurkan ras nikap kencak rina. Maka rasuraklah alu ukur meriah. Mari si puji Tuhan. Arah kitab denden nomor 260. Baik si pemenara si pelimakan. Kinata kegeluhan manusia endakari ialoi jemaat alu ngendeken kitab denden 380 o Tuhanku alamimin 2 kali. Ngingat simparna kini ulin Tuhan, mari dagesya aku ken dosa-dosa nintalah ibas pusuhta. O Tuhan, rusurukal kami lah megiken katandu.
ilakukan kami bagi surah-surah doni enda saja. Soh maka anggo icurnakan kami gelarndu arah perbahanan kami si tep-tep wari. Alami kel kami, oh Tuhan, sebab mawon surut semangat kami dahin gerejandu. Rusur Peter gejaman perpulungan, kelengatendu arah pengeran aras perbahanan kami. Oh Tuhanku, alami kel kami, oh Bapa, adi geluh kami lambaba kemalaman nate, man teman kami manusia, man seisi jabu kami, man kade-kade kami. Oh Bapa beremin maka igejap kami, pusuh ndusi melias ngalemi ras ngaloken kami, gelah menahang kel pusuh kami, ras malam ate kami ibas erlebuh man bandu. Oh Tuhanku, alam mimin, salah dosaku, alam mimin. Berita pengalami dosa, perpulungan Asaban Cina Tedis. Ibas di batas saja ngencaten dinta tenang, sebab ia me keselamatan ta. Ketenangan idatkan kalak si rembak dengan erdam meras di bata. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehkan katanaman banta. Desken remanger pagi-pagi, dosandu enggoku selesapken. Janah salah nupe enggoku sasapken desken embun. Maka mulihlah kempak aku, sebab aku kap penebus ndu. Amin. Malam kel ateta arkiteken dosa tanggo ya lemi di bata. Makasih puji ya lu ngendeken kitab denden 402, baik si pemenar si peteluken.
sehwatunang oke kata dibatasi pemena. Si terbuat ibas Efesus 5 ayat 10 telu se 10 6 igogekan kami ijenda nari. Efesus 5 ayat 10 telu se 10 6 bagenda kata dibata. Janah kai si ibukaken ibas terang tangkasme. Janah kerina si banci idah alu tangkas terang gelarna. Ema sebabna maka ikatakan ibas denden medakkanlah okam si tunduh janah kaikaikanlah ibas si matenari. Ersinal salme Kristus ku babondu. Emaka perdiatekanlah lagu langkahdu. Olah kam geluh bagi kalak mautu, tapi bagi kalak pentermin. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli, sebab wari-wari enda lakap mahuli. Ketuahan kalak si megikan kata bidibata dengan si make kencai ibas geluh nasi tetap wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perpulungan kekelengan Tuhan, mari ras kita artoto. Tuhan dibata Jahwe Bapa kami siringan ibas surga. Ibas jam berngienda Tuhan kami rengadap kuada pada pendu. Ate kami kap muji nembah kam selaku anak-anak Tuhan. Ibas kami ngelakoni kegeluhan kami seku ujung tahun enda Tuhan. Piga jam lari kami ngomentasi tahun 2020 sada enda bengket ku tahun 2022. Selaku anak-anak Tuhan muji nembah kami man bandu Tuhan ngatakan bujur sebab enggo kami ikawalikam suh paksa enda. Maka Tuhan ngeranalah kam man kami ibas penghujung tahun enda. Gelah banci datkan kami kemuliaan ras pedah bas Tuhan lari jadi gelem menci kepen kami ibas kegeluhun kami ngadep-ngadep tahun sirah enda. Kerina kami sepulung ibas paksa enda i rumah pertotuan enda Tuhan. Bagai pekerina jemaat-jemaat kami ijabah pe ia ringan paksa enda Tuhan. Subuh i rumah masing-masing entah pe subuh ibas perdalanan entah pe ndauh ibas ingan enda nari Tuhan. Iserahkan kami kerina kebastan Tuhan. Gelah kerinana datkan pasu-pasu bas Tuhan nari. Endam pertoton kami Tuhan roh kami ku kamar kelang-kelangkan anak Yesus Kristus juru selamat kami singgelo. Amin. Turang rasenina kekelengan Tuhan. Perikop siman ogenta simarenungan taibas beringinda ibuat ibas kitab perjanjian lama emkapkan kitab Jeremia. Ibas kitab Jeremia 20 siwah ayatna 10 se-10:4. Ijabah pekam ringan paksa enda adilit Alkitab ndu mari rasa-rasi baca ku bacakan jenda nari. Jeremia 20 siwah ayat 10 se-10:4. Bagenda nina Tuhan. Kenca bageni na Tuhan adinggo genep 70 tahun kam i Babilon ku perdiatekan me kam dengan padanku pe kusehken
maka ku baba kam mulih ku tanah hendu. Aku ngencam beto surah-surangku nandangi kam. Gelah kam senang labo gelah cilaka. Rencanangku mereka waris pepagi bagi si Arab pendu. Ije erlebuh mekam kempa aku rekam dahi aku dengan ertoto. Janah kualoi kam. Idara mindu aku janah ku jumpai indu aku erkitekan alu bulat ukurndu. Idara mindu aku tuhu katangku. Ijumpai indu mu aku dengan kubaba mekam mulih ibas pembuangan nari. Ku pepulung mekam ibas kerina negeri dengan ibas kerina ingan nari ijekam enggo ku kerapkan. Jenari ku baba mekam mulih ku negeri indu ijenari kam ibuang. Aku Tuhan kap si enggo melaskan kata indah. Bagem pengogenta ibas berngeda. Jadi salam man banta kerina menjuah-juah. Enda mungkin go 3 tahun kan ya, anggo kita ngelalui masa-masa yang mungkin mencekam bas kegeluhenta selama pandemi enda. Mungkin enda mungkin 7 tahun sepetelukun atau sepeduakan ya, si alami janah. Puji Tuhan gundari sidah uga Covid enda udah mulai melandai, udah surut sidik-sidik. Dan naik terlalu mencekam bagi si gelgel. Tapi lihat gundari nina Unikrom si lebih berbahaya lagi. Tapi kai si harus dilakukan ya, gelah kita tetap ngikuti kai si anjurkan pemerintah. Gelah ngikuti prokes rasi debanda. Jangan ulah lupa ertoto man dibata. Jadi 3 jam nari kita sehku tahun Simbaru. Enggo di tahun Simbaru kaikin nge bedana. Lihatkin nge perubahan na. Lihat nge bedana ras tahun-tahun si gundari pamana. Wakap lah boleh sering ya. Wari senda berngenda pagi-pagi kita medak baling. Adi nina dai info kasiota nina kalau ngaten bicar tep pagi-pagi Bali tetap naras matahari si pulta arah timur. Jadi matahari tetap ngapulta arah timur. Terbenam ke arah barat. Adi melaskin pagi tahun baru melas, adi udankin udan. Adi banjirkin banjir. Labulit bedana. Sering aku ingat naik waktu aku lengah pensiun di Basar Dainari, waktu perubahan tahun milenial ni naik tahun 1910 siwah ku tahun 2000 melalakal pakar-pakar biar pagi komputer crash jadi pesawat banci nak tak rasidebana ilmuwan yang takutan adikala si kujuma ku rumah lo dia tenepe tapi kayak terjadi aku ku ingat Pak Sasiye aku mau pesawat Iden Pasar Nari ku Sydney berkat jam 10 berngi pergantian tahun pas ida atas benua Australia ya memang mencekam ugangin dia tapi kayak pelabulit begitu jam di pesawat itu kita lihat berubah dari angka 1999 ke angka 2000 tetap aja nggak ada apa-apa. Cuma penumpang dikasih champagne, rendai dia, ya,
dan kru kerina penumpang dikasih sertifikat melewati tahun milenial di atas udara seperti itu. Sampai di sini kai wari sering labulit berubah kai pelang. Adi melaskin belas, adi udarkin udan bagi saja. Jadi ugage makana kita malam tahun baru indah penting ke tempat siakap. Mungkin kita nggo siap-siap nutung-nutung rasi debana ban kebatin rasi debana. Jadi ugage maka banci bagai. Uga makana tempat-tempat penting, tempat-tempat lit artina, tempat-tempat ada sesuatu yang beda umpamanya seperti itu. Ya di Kutah Bandar ku ingat baju baru. Di kita bandar adalah baju baru tahun baru lali artina, tempat-tempat seperti itulah. Semua tempat-tempat ada makna lain yang tersembunyi daripada pergantian hari ini. Nyatanya sebenarnya faktanya sih sebenarnya nggak ada apa-apa kan, sama aja seperti itu. Engkai ge maka banci bagai perbanlit ban manusia indah penanggalan kan itu aja. Coba akan melalui penanggalan mau hari kai pemilu sekali bedana sering cakap silalap adilali penanggalan kai tanggal 3 tanggal lali tanggal umpamanya seperti itu. Jadi manusia ban tanggal. Maka tempat-tempat waring gulit bedana tahun baru rasalah tahun baru seperti itu. Dan penanggalan itu dibuat oleh Julian Gundari Gregorian gelarna penanggalan. Jadi di tahun 20 dibilanglah tahun 20 AD. AD artinya Anno Domini, hari Tuhan. Tahun-tahun Tuhan itu mertina. Jadi penanggalan Julian kai iban wari enda penanggalan berdasarkan kelahiran Kristus. Makanggoli tanggal. Di tanggal sesudah kelahiran Kristus dibilang AD, Anno Domini atau Masehi atau M seperti itu. Di tanggal sebelum kelahiran Kristus dikatakan BC, before Christ atau sebelum Masehi. Maka tanggal-tanggal. Maka Jeremia geluh tahun 530 sebelum Masehi. Nabi Jeremia indah. Tahu kita tanggalnya seperti itu karena dibikin tanggal itu. Yesaya hidup di sekitar tahun 700 sebelum kelahiran Kristus umpamanya. Tahu kita. Jadi semuanya menjadi berarti karena ada penanggalan seperti itu. Pagi kamu ulang tahun, setah. Jumpa kita pagi jumpa gereja jam 3, jam 2 umpamanya. Golit tanggal, golit jam. Kan penting sekali itu jadinya kan. Beruntunglah. Tapi pernah tersirat ibas pikiran ta. Setiap kita mengucapkan tanggal itu, bahwa itu tanggal berdasarkan kelahiran Kristus. Itu luar biasanya. Mungkin kita nggak pernah berpikir seperti itu. Lah setiap tanggal sekian, tapi setiap kita mengucapkan tanggal, berarti ada di situ tanggal tentang kelahiran Kristus. Itu dia seperti itu. Semua berdasarkan kelahiran Kristus, Tuhan, tahun Tuhan. Ini tahun yang kita pakai. Memang ada penanggalan yang lain, mungkin penanggalan tahun Jawa atau ya tahun Arab atau mungkin tahun Cina. Tapi seluruh dunia memakai penanggalan hari Tuhan ini. Anno Domini, hari-hari Tuhan. Aku teringat kemarin kita waktu pendeta mantan ketua kelasista waktu khotbah Natal kemarin, dia bilang Yesus muridna Yohanes muridna Polikarpus muridna Sianu, kata kemarin Heritus atau siapa. Terus katakanlah bahwasanya kelahiran Yesus adalah 8 hari sebelum tahun baru katanya. Jadi dihitungnya 8 hari ke belakang sampai tanggal 24 malam seperti itulah.
Coba kita bayangkan seperti itu. Yesus dibawa ke gereja ataupun disunat pada umur berapa? 8 hari. Tanggal 1. Mungkin ini suatu kebetulan atau nggak tahu, tapi seperti itulah adanya, seperti itu. Kita nggak tahu Tuhan itu merancangkan semua sesuatu yang sepertinya kebetulan, tapi ya itulah adanya, seperti itu. Tanggal 1 menjadi tanggal untuk kehidupan kita di seluruh dunia ini. Mungkin tanggal ini menjadi dasar pembuatan komputer ras lain kerina. Hari Tuhan, berbahagialah kita menyembah Kristus. Karena hari-hari ini kita kenal selalu berdasarkan kelahiran Kristus itu. Jadi kalau mungkin kita bilang ya tahun baru ini mungkin juga hari kelahiran Kristus, atau mungkin Natal juga, nggak ada salahnya juga kan, seperti itu kan ya. Seperti itu, karena dipakai tanggal 1 itulah batasan hari-hari ini. Sesudah itu hari Masehi, sebelum Masehi, kelahiran Kristus. Jadinya sekarang banci siban wari-wari nai gundari pagi lid waktu-waktu yang banci kita pakaikan untuk pedoman kita, seperti itu. Jadi kai guys tunas perlu silakokan dibas kita ngelakukan tutup tahun ini, seperti itu. Kai dagai perlu silakokan seperti itu. Saya percaya semua kebanyakan orang Kristen akan melakukan kebaktian tutup tahun. Saya yakin itu. Tapi apakah sekedar kebaktian tutup tahun? Apakah ada yang lebih penting lagi? Saya mungkin berkata, Anda semua mungkin setuju, kalau di akhir tahun ini yang penting kita lakukan adalah perenungan, refleksi, mengingat masa lalu, introspeksi diri. Mungkin itu yang paling penting, seperti itu. Yang sudah baik supaya bisa lebih baik lagi tahun depan. Yang kurang baik bisa menjadi lebih baik. Yang salah bisa diperbaiki kembali. Itu gunanya kita melakukan introspeksi supaya tahun depan ada kemajuan, ada hal-hal yang bisa membuat kita lebih terpandang di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Mungkin itu yang penting kita lakukan. Aku naik ingat waktu SMP dengar naik ya, apa yang kita lakukan ya? Teng ini gereja Kabanjahiyah, kamar mandi aku ridi aku bagi berguna sampai masuk tulang. Tapi kan ngerti nasi tuhuna cuma lihat ya badan jadi bersih bagi saya tidak kuaka. Tapi ya itulah banyak hal-hal yang kita lakukan di dalam kenangan kita. Kalau kita lihat masa-masa lalu kita kadang-kadang ya masuk akal atau tidak masuk akal, seperti itulah. Jadi ini semua menjadi kenangan buat kita. Masa lalu menjadi pelajaran buat kita di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita pakaikan yang baik dan yang kita buang yang tidak baik. Bahkan mungkin refleksi kita terhadap gereja juga bisa kita lihat. Bagaimana gereja kita umpamanya selama ini, selama masa pandemi yang mencekam ini, apa yang kita hadapi, apa yang perlu kita perbaiki ya. Mungkin saja juga ya kalau pendeta kita baru umpamanya atau yang baru-baru mungkin belum bisa teruji dengan benar. Pelayanannya mungkin belum bisa diuji 100%. Kenapa? Karena ya selama 2 tahun lebih ini kerjaan cuma Zoom streaming, video call, hanya itu aja. Lewat cloud, kata komputer, lewat awan-awan, lewat medsos, lewat virtual. Bagaimana mereka melayani langsung dengan jemaat secara real? Jadi nggak kelihatan. Apakah mereka bisa melakukan perkunjungan ke rumah sakit, melayani keluarga-keluarga yang membutuhkan konseling dan lain sebagainya? Belum teruji.
Kenapa? Karena selama ini kita cuma Zoom streaming, hanya itu aja. Seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi tantangan juga buat kita ke depan, umpamanya seperti itu. Itu maksudnya kita refleksi tadi, melihat apa yang telah kita lakukan selama ini, terutama di masa-masa pandemi ini. Biar kita bisa teruji dengan baik, pelayan-pelayan gereja yang membumi, yang bermasyarakat, ya mungkin selama ini kita mesti PJJ juga lewat Zoom dan lain sebagainya. Tidak ada hubungan real dengan jemaat-jemaat kita. Bagaimana umpamanya kita ada orang sakit, kita mesti datang ke sana, ke rumah sakit, ke rumahnya, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan tantangan buat kita. Dan selama ini itu semua belum bisa teruji dengan baik. Karena ya memang keadaan mengharuskan kita seperti itu. Tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada prokes. Nah itu merupakan tantangan untuk ke depan umpamanya seperti itu. Itulah tugas-tugas kita selaku anak-anak Tuhan. Introspeksi diri. Mungkin itu yang paling penting mungkin kita lakukan di dalam perenungan kita menghadapi tahun baru ini. Ya, tahun baru memang ada kalender Cina umpamanya, ada kalender, tapi seluruh negara mengakui kalender berdasarkan Kristus ini. Kalau kita lihat di mana-mana pun, di Beijing, di Cina, yang dia tunggu-tunggu adalah pergantian tahun ini juga, pergantian tahun Kristus ini juga. Mereka di Tiananmen pasang bunga api dan lain sebagainya, meriah. Ya di mana-mana seperti itu. Kalau di Paris punya di Menara Eiffel, seluruh dunia seperti itu. Tahun-tahun Tuhan, tahun-tahun peringatan kelahiran Kristus tanpa kita sadari. Kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita melihat perikop yang diberikan moderamen kepada kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Yeremia 29. Ayat ini sebenarnya sangat familiar buat kita, tapi karena bahasa Karo mungkin sedikit kurang familiar. Tapi dikebacakan kali bahasa Indonesia, akan terlihat sekali sama kita bahwa ayat ini sangat-sangat familiar buat kita. Bahkan mungkin kita hafal semuanya tanpa kita sadari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ingat, ini ayat yang sangat-sangat kita hafal semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya kira kita semua hafal ini ayat seperti itu. Bahasa Indonesia ini seperti kita hafal semua. Ini ayat yang luar biasa soalnya. Kalau ayat ini kita pegang untuk menghadapi masa depan, menghadapi tahun depannya, ini yang harus kita pegang, ini rancangan Tuhan seperti itu. Sekarang aku mau lihat kepada kita apa latar belakang penulisan ayat ini. Apa latar belakangnya? Ayat ini ditulis oleh Yeremia. Kita tahu Yeremia menulis ini kepada orang Yahudi pembuangan di Babel. Yeremia di Yerusalem, tapi dia mengirim surat kepada
orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel. Itu dia. Ini sebenarnya surat ini. Apa latar belakangnya dia menulis? Kita tahu bangsa Yahudi ini sangat-sangat rindu selalu kepada kampung halamannya. Itu tipikalnya orang Yahudi. Sama kayak orang Chinese umpamanya, selalu teringat tanah leluhurnya. Orang Yahudi pun begitu. Ada satu gambaran lagu yang dikarang oleh penyanyi negro namanya Boney M. Dia mengarang lagu ini melukiskan bagaimana rindunya orang Yahudi akan tanah kelahirannya dari tanah Babel, dari tanah Babilonia. Itu dituliskan lagunya oleh ini, penyanyi Boney M ini. Lagunya enak sekali, nanti kalau kalian lihat di YouTube-nya, saya nyanyikan sedikit deh. Ini lagunya begini katanya. By the river of Babylon, where we sat down, and where we wept, when we remember Zion, and the wicked carry us away in captivity, required for a song. How can we sing a Lord song in the strange land? Seperti itu. Terus, from the word of our mouth and meditation of our heart, but is acceptable by this side. Here tonight, kata-katanya seperti, artinya seperti ini. Di tepi sungai di Babel. Kita ingat kalau Nabi Yehezkiel, dia dibuang ke Babel, lalu mereka tinggal di tepi sungai Kaber ya, kalau nggak salah namanya ya. Kebar, di sungai Kebar, disitulah mereka kumpul seperti itu. Ini lagu ini seperti ini. Di tepi sungai di Babylon kami berkumpul, mendirikan kemah lah istilahnya, menetap di situ, dan kami menangis meratap setiap kami mengenang kota Sion. Ini lagu ini seperti itu. Kami menangis meratap setiap kami mengenang kota Sion di Yerusalem, seperti itu. Ada orang jahat menawan kami, membawa kami ke sinilah, segitulah istilahnya. Lalu kami ingin membutuhkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Itu dia. Dan orang Yahudi kita lihat kalau memuji Tuhan sukanya apa? Sukanya menyanyi, sama seperti kita. Kalau dia memuji Tuhan, dia menyanyi. Di mana? Di bait Allah. Seperti itu. Kami membutuhkan nyanyian pujian untuk Tuhan, katanya. Tetapi bagaimana kami nyanyi memuji Tuhan di tempat yang asing bagi kami seperti ini? Itu dia bilang. Tetapi dengan kata-kata yang keluar dari mulut kami, dengan renungan dan doa daripada jiwa kami, Tuhan akan menerimanya di hadapannya. Hari malam ini, di tempat ini, katanya seperti itu. Itu doa mereka. Itu nyanyian yang dikarang oleh penyanyi. Nanti kalian lihat di YouTube, judulnya River of Babylon. Lagunya bagus sekali. Itu orang menyangka bukan lagu gereja, tapi itu adalah lagu jeritan daripada orang Yahudi di tanah Babel. Itu dia. Nah, ada nabi palsu yang tahu sifat-sifat kayak Yahudi seperti ini. Kalau kita baca Alkitab ini, Yeremia ini menarik ini. Namanya Nabi Hanania. Lalu dia kirim surat kepada orang Yahudi ini di Babel, katanya, kamu nanti di sana akan pulang dalam tempo 2 tahun. Semua peralatan bait suci Allah akan dipulangkan oleh Tuhan dalam tempo 2 tahun. Katanya sama orang ini, nabi palsu. Tuhan marah sama dia. Lewat Nabi Yeremia, nabi ini dihukum oleh Tuhan hingga mati. Lalu nyampailah kepada ayat kita ini tadi. Apa kata Yeremia kepada orang Yahudi di
Babel. Kalau kita baca dari ayat 5 katanya begini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, ini firman Tuhan kepada orang Yahudi di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kata Nabi Yeremia, beginilah firman Tuhan. Apabila ini perikop kita, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi bukan 2 tahun, 70 tahun, kata Tuhan. Dan selama 70 tahun jangan takut. Sebab apa? Itu tadi yang buat kita juga berlaku sekarang ini. Tidak cuma buat orang Israel. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Itu dia. Itu firman Tuhan yang benar yang disampaikan oleh Nabi yang benar, Nabi Yeremia, untuk melawan semua firman-firman dari nabi-nabi palsu yang terdahulu. Ini yang benar. Jadi rancangan damai sejahtera dari Tuhan Dia berikan kepada kita. Bila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku kembali. Itulah janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang Israel. Dan kepada kita semua pada saat ini. Luar biasa janji Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang sudah dirancangkan Tuhan buat kita. Apalagi yang kita takutkan menghadapi tahun depan. Rancangan damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ironis sekali buat manusia, buat anak-anak Tuhan sendiri pun, rancangan yang sudah demikian indah ini banyak sekali kita tidak mau menerimanya. Ironis sekali. Kita lebih suka memakai rancangan kita sendiri daripada memakai rancangan Tuhan. Sangat menyedihkan bagi manusia yang seperti itu. Tuhan telah menyediakan masa depan, katanya. Sudah menyediakan masa depan, rancangan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tetapi kita lebih suka memakai rancangan kita sendiri. Sura-sura kedagingan tak. Kita tidak mau memakai sura-sura kesah. Sura-sura Tuhan. Rancangan Tuhan. Kita mau rancangan
suka-suka kita sendiri. Apa yang kita mau itu kita lakukan. Kenapa? Karena enak, instan, gampang. Tidak ada beban sama sekali. Tetapi kalau rancangan Tuhan ada kedisiplinan, ada kasih sayang, ada kesetiaan, tidak boleh menipu, tidak boleh iri, tidak boleh cemburu, banyak kali aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi kita malas mengikuti rancangan yang indah itu. Kita lebih suka rancangan suka-suka kita sendiri, suka-suka hati kita sendiri. Kujuma kita jam 12 kita kujuma, jam 4 kita mulih, jam 4 kita mulih, ijima bedem saja kita lalu singgala rangsa, umpamanya seperti itu contoh maksudku. Ate-ate saja geluh. Bagem kita melala, mudah-mudahan kita jemaat kalender rendah ulah bagai. Ikutilah rancangan Tuhan supaya tahun depan kita mendapatkan hikmah yang luar biasa daripada karunia anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang kita harapkan. Makanya jenda apa makna daripada rancangan itu? Mungkin kita perlu pelajari. Apa maknanya rancangan Tuhan itu? Tuhan memberikan bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Yaitu, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah senangnya kita. Nelpon Tuhan tidak pakai pulsa, tidak membutuhkan biaya. Cukup dengan doa. Kita berdoa kepadanya, kita datang kepadanya dan berseru kepadanya. Dan Tuhan menjamini Dia akan mendengarkan kita. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Tapi alangkah banyaknya kita, seperti saya bilang tadi, kita tidak suka hal-hal yang membuat kita tertaban oleh anugerah Tuhan. Ini kan luar biasa kan? Luar biasa. Tuhan sudah menjanjikan yang luar biasa buat kita, kedamaian hari depan, tapi kita seringkali melawan anugerah itu. Anugerah yang sangat luar biasa itu. Tuhan berjanji ya Mbak. Kita ingat ini, kita ingatlah ini. Ini kita bawa ke tahun 2022. Rancangan Tuhan yang ada padanya tentang kita. Mengetahui apa yang ingin Tuhan lakukan kepada kita. Dia akan lakukan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ayat ini mari kita pegang di dalam kita tutup tahun ini. Aku memberikan bukan rancangan kecelakaan kepadamu hari ini, tetapi hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan tidak pernah Dia ingkari. Akan terjadi kepada kita. Mari kita ingat ayat ini dan kita lakukan. Pilih rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Pilih surah-surah kesah, labo surah-surah daging tasi pakai ibas giluenda. Tapi surah-surah dibata. Jadi kaya lagi perlu silakukan ibas tahun 2022. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan
buat memenuhi rancangan Tuhan ini. Tuhan bilang, datang kepada aku berdoa dan berseru, aku akan menerimamu. Carilah aku akan menemuimu. Kau panggillah aku akan menemuimu. Jadi apa yang kita lakukan sesudah itu? Apa yang kita lakukan? Kalau kita baca ogen kita tadi, ogen kita dari Efesus tadi ya, Efesus. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesia lebih menarik. Kita simak Efesus 5 ayat 10:6. Kalau kita baca judul perikop ini, sebenarnya judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Itu Tuhan inginkan kepada kita untuk menghadapi tahun 2022 nanti. Kita mengetuk, kita berdoa, kita mencari Tuhan dan menemukan semuanya. Lalu Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak terang di dunia ini. Menerangi dunia ini dengan sinar kasih Kristus. Karena Kristus itu sendiri adalah terang. Dan terang itu akan menerangi kegelapan. Seperti itu dia. Kalau saya baca di sini katanya bahasa Indonesia, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Terang itu memberikan kebaikan. Terang itu memberikan transparansi. Dalam segala hal kita perlu transparansi. Apalagi di dalam gereja. Transparansi itu sangat dibutuhkan supaya tidak ada saling tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Semua saling menerima apa yang ada, yang terjadi karena ada terang. Jadilah kita terang katanya, itulah. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya pada diri kita. Semua orang yang berinteraksi dengan kita, mereka senang melihat kita. Semua orang-orang saudara kita, teman-teman kita, semua teman pekerjaan, semua orang senang bergaul dengan kita. Karena kita memancarkan sinar Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa menjadi sinar seperti Petromak lah umpamanya. Petromak zaman dulu kita waktu belum ada listrik, aku ingat dulu setiap jam 6 sore kita mesti pompa itu, kita bilang namanya lampu gas. Jadi satu lampu Petromak bisa menerangi seluruh rumah, bisa kita ada yang baca buku, ada yang belajar dan lain sebagainya. Ataupun kalau kita tidak bisa menjadi lampu neon yang indah, yang terang, biarlah kita paling enggak menjadi lampu-lampu lilin yang kecil. Itu saja pun sudah luar biasa. Lampu-lampu lilin yang segar, yang bisa menyinari dunia ini. Enggak usah pun seperti lampu Petromax atau lampu neon. Jadilah kita paling enggak menjadi lilin-lilin kecil di dalam kehidupan ini. Kita memberikan terbaik di dalam kehidupan sehari-hari. Bertetangga, bermasyarakat, orang melihat, wah ini anak-anak Tuhan. Ini anak-anak Kristen, seperti itu. Luar biasa. Paling enggak kita kalau ada sampah buanglah pada tempatnya, itu pun sudah menjadi lilin kecil. Kalau berkendaraan di jalanan ikutilah aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Berbuat baiklah kepada sesama,
itu sudah merupakan lilin-lilin kecil yang bisa menyinarkan kasih Kristus di tengah dunia ini. Kalau semua kita bisa menjadi lilin kecil, kalau dikumpulin kan menjadi terang sekali, seperti itu. Dunia ini bisa kita terangi dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Saya kira itu mungkin kita pikirkan, kita bawa, kita tanamkan dalam diri kita untuk menghadapi tahun depan ini. Kita menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu mengakhiri renungan ini. Saya ingin memberikan sedikit tips buat kita untuk mengakhiri renungan kita pada malam yang berbahagia ini. Kesimpulan yang penuh dengan sukacita. Pertama, berbahagialah kita yang percaya bahwa segala rancangannya bagi kita adalah rancangan yang sangat indah dan sangat sempurna, membawa sukacita dan damai sejahtera serta memberi kita hari depan yang gemilang dan penuh dengan harapan, karena Dia sudah lebih dahulu menetapkan rancangannya bagi kita yang sangat indah dan sempurna sejak dari mulanya. Kemudian berbahagialah kita yang berseru dan datang bersujud, beribadah, bersyukur, dan berdoa dengan setulus hati dan segenap jiwa kepadanya. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah lebih dahulu mendengar, melawat, menjawab, memberkati, dan mengabulkan doa-doa kita yang berkenan di hati Tuhan, tepat pada waktunya. Kemudian berbahagialah kita yang mencari dan menanyakan Dia dengan setulus hati dan segenap jiwa dalam namanya. Karena Dia yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan kita banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah lebih dahulu memulihkan keadaan kita dengan sempurna. Dan akhirnya berbahagialah kita, perbandibata sinikapken wari pepagi man banta kerina. Amin. Mari ras kita tutup. Tuhan dibata Jahwe Bapa kami, siringan iba surga, bujur Tuhan berikan kami sebagian katandu ibas berengi warienda. Bahala enda banci pakaikan kami, igejapkan kami, jadi panduan man kami, ibas dalane kegilun kami, ibas wari sirah enda. Temani kami Tuhan, arak-arak kami bas kegilun kami, berikan dupa supasuman kami. Janah kami sinemani kami, ibas kami menghadapi suasana pandemi Pak Saenda. Tek kami Tuhan, arah kuasa kesasilid ibas kamnari. Kami banci tetap karena leman bantu saja. Reh kami man bantu, ibas gelar anak Yesus Kristus, juru selamat kami singgelu. Amin. Turang rasenina gundari mari ras kita melaskan pengakuan kini tekenta asa bancina kita kerina tris ninta dage skala ras kita melaskan ca aku tuk mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku teman Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta, jadi raksa si badia, tubuh sudah udanari, si sokliaman tergelar si Maria. Sehingga nami kini serang sang anak pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kai persilang, mate, jenar ni kuburukan, nusur kedua ni kematian, pertuarikan kai bas mati nari.
nagi ke surga perkelunar kemun di bata Bapa silasi berkuasana. Jenareh mia pagi ngerangkal singluh ras singga mati. Aku tu man sah sebadia. Jalali sada persadaan kalak sebadia. Ngami dosa kini keken pula. Kegelun si rasa lalap. Amin. Gundari perpulungan banjikam kundul. Ras-ras kita nahkan persembahan ta. Kata dibata kena persembahan pengatakan bujur. Bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan mandibata. Sehkenlah kai singgo ijanji kendu man si meganjangna. Ihirta ngendeskan persembahan rendai kita ibah kita benden 385. Sindekan sada seterusnya. Gundari mari ras kita artoto karena persembahan ras doa syafaat. Tuhan di bata Jahwe Bapa kami siringan di surga. Isekin kami indah makali gegeh ibas kami lako mereman bandu. Sebab kerina silid ibas kami rahna ibas kamnari. Jana harainde Tuhan isakan kami sebagai kubas tandu tanda setia kami nandangi kam Tuhan. Kam si masu-masu persembahan kami indah belah banci tuh ipakaikan gereja guna keperluan kerajaan Tuhan di tengah-tengah gereja. Bagai bertoto kami gerina Tuhan karena wari-wari kami sepepagi ibas kami dalani kegeluhan kami ngadep-ngadep tahun 2022 ini Tuhan. Iserahkan kami kena kegeluhan kami ke bas tandu. Terlebih-lebih kami sepulung Pak Saenda di tengah-tengah gereja andu ini Tuhan. Bagi pekerina jemaat-jemaat kami semua ijabah peyaringan sing ikuti kebaktin kami ibas Pak Saenda. Pasu-pasu untuk kami kerina Tuhan perhatian dulah jadi ibas kegeluhan kami. Rancangan dulah ikutkan kami Tuhan labo rancangan kami. Tapi tek kami maka rancangan dunga simbulina. Rancangan damai sejahtera. Rancangan simberikan masa depan yang lebih baik man kami kerina Tuhan. Arak-arak untuk kami ibas kegeluhan kami Tuhan. Kerina keluarga kami Tuhan. Subuk sindir subuk sindau. Ijabah peyaringan Tuhan. Kami ngarak-ngarak sakerinana. Bagi pertoto kami kena negara kami Tuhan, bangsa kami ada Tuhan,
Ija gundar yang widah kami usaha pemerintah yang lebih berhasil menangani COVID-19 sehingga Tuhan. Ngarap kami mindu kami Tuhan gelah ulamin banci kami mulihkan terjadi bagi sosialmi kami bulan Juli semarenda Tuhan. Biarlah COVID ini menjadi endemi bukan pandemi lagi. Biarlah kami anggap nanti penyakit ini hanya sebatas seperti flu biasa saja Tuhan. Ajari rindu kami Tuhan, ajari rindu kerina pejabat-pejabat kami, bagai dokter-dokter kami, farmasi-farmasi kami. Bila tuh banci pandemi enda berubah menjadi endemi. Kami pe banci geluh mulihkan banci kami kebatin, banci kami si jumpa-jumpaan sada sersideban, banci kami hindai sis kesulitan keluarga-keluarga si membutuhkan pertolongan konseling rohani rasideban Tuhan. Banci kami pulung ibas PJJ kami jumpa ayo kami kerinana Tuhan. Mindo kami Tuhan gelah harapan kami enda labu harapan sia-sia. Tek kami Tuhan berkuasa. Tuhan simada dunia indah. Tuhan singalahkan kerina kejahatan-kejahatan sila tengkanan dangi anak-anak Tuhan. Pasukan presiden kami Tuhan. Pasukan pejabat-pejabat negara kami Tuhan. Labanci iatur kerina negara indah alum huli Tuhan. Pedawah kerina kuasa-kuasa korupsi silik basukurna Tuhan. Alam mindu salah dosana Tuhan. Gelah tuhu. Pejabat-pejabat indah menjadi saluran berkat Tuhan buat kami. Banci negara indah menjadi makmur, damai, sejahtera. Geluh banci muji Tuhan. Alu lalit kebiaran, lalit paksaan las sedeban negerinana. Wujur Tuhan, toto kami, gelah Tuhanlah tetap si mereka gegeh kesehatan man kami kerina. Enem pertolongan kami Tuhan kami ku kamar kelang-kelangkan anak Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Gundari perpelungan mari ras kita tedis janah 11 perpada nenta mandi bata. Genduari bersihkan dage man banta ulanai kita dabuh kubas lubang dosa. Sicurnakan dirinta bagepe di batanta. Arpadan aku Tuhan, lanai ku cedai gelarndu alu ngelakokan lagu langkah sila mahuli ibas geluhku. Pakailah kata dibata jadi senjata ras ampang ta. Ibas kita ndalane kegeluhan ibabo doni einda. Arpadan aku o Tuhan, lanai aku ngitken tisik pesirang raskam. Ku jaga ketutusanku dahikan dahin perpulungandu. Beritakanlah berita si meriah man isi jabunta. Man kade kadenta raskala silenga nandai di bata. Erpadan aku meritakan berita semeriah arah perbahananku. Gelah arah geluhku itandai kalak maka kame di batangku. Guna petegui perpadananta mandi bata rende kita arah kitab dendenta nomor 386. Siendekan ayat pemena rasi petelukan. Tuhan kau perbuakan geluhku, akalah kekurangan aku.
Mari ras kita melaskan pertoton bagi sinajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta dage ras. Bapa kami sini surga, gelan di perbadi amin, relamen kinta jandu, sehlamen pratendi basnenda bagi ni surga, balik memang kami akan cukup baswari senda enda, kalau salah dosa kami, bagi kami salah kalah empat kami, olamen kami berbakam kubas percobaan, tapi olain kami bas idur si ilat nare, sebab kami lah si mada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahana. Amin. Turang ras senina, dalankanlah kegeluhenta, iteruh penampat kesah si badia. Janah alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Patuhlah kaman perintahku, tentu ku pepaler man bandu kemalaman ate desken lau. Janah ku beri kemenangan nepet kam. Desken galumbang si ergalun ku tepi lawit. Amin. Ibadah tutup tahun ta nggodung sopelenga kita bengkat di rumah pertoton indanari. Mari si renungkan kata dibata si inggoi begi kita ibas kita saat teduh ibenakan. Selamat menjelang tahun baru 2022 menbantah kerina. Tetap kita semangat mendalani wari-warita. Ada kita kan Tuhan menyertai langkah-langkah ta. Ngodung kebatinta gelahna. Mulih kita jenenari ibabai song leader taras organista. Sada lagu menbantah kerina. Ibas kemeriahan ukurta ibas ikuti kebatin penutupan tahun ta enda. Si puji Tuhan sekali nari ibas Yesus kekasih jiwaku. Man batasi gereja mari adorasi